Selamat datang ya yang sudah bergabung di TikTok ya. Untuk yang tanya masa depan, bagaimana pernikahan dan lain sebagainya, Mbak Wira tidak bisa menjawab. Karena itu adalah bagian dari terawangan masa depan dan Mbak Wira memang tidak berspesialis dalam terawangan masa depan. Ya, jadi Mbak Wira tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kapan menikah, kapan hamil, umur berapa menikah ya. Itu Mbak Wira tidak bisa menjawab. Karena itu bagian dari rahasia masa depan ya. Nama lengkapnya siapa? Kemudian ada Neng Hamidah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Tolong Mbah dilihatin aura dan khodam. Untuk aura dan khodam langsung WA ya. Ada Faza. Oke Faza. Mimpi dikasih keris, suruh memahari, itu hanya bunga tidur ya. Kalau memang Anda jodoh dengan keris, itu tidak disuruh memahar Mas ya. Kalau memang ada keris yang mau ikut Anda, itu tidak disuruh memahar, melainkan mimpi dapat anak ya biasanya, atau dapat istri. Biasanya itu tanda bahwa ada keris atau pusaka yang mau ikut Anda, itu biasanya mimpi dapat anak atau mimpi dapat istri. Jadi kalau mimpi dapat keris tapi disuruh memahar, itu bukan pertanda dapat pusaka ya. Itu ya, siapa tadi yang tanya tadi? Faza ya, itu Faza ya. Joko Effendi, apa Joko Effendi? Joko Effendi punya kecenderungan ya untuk gemar ya terhadap hal-hal yang bersifat supranatural. Hati-hati ya Joko Effendi ya, karena pikiran yang senantiasa menarik ya hal-hal yang bersifat gaib untuk mendekat itu akan membuat jin liar untuk menempel ya, dan itu berisiko ya, membuat jin-jin liar itu menempel di badan ya. Jadi hati-hati. Kalau untuk khodam tidak ada ya, hati-hati ya Joko ya. Kalau untuk khodam tidak ada di badan, hati-hati. Pikiran yang semacam itu bisa menarik ya jin-jin liar untuk menempel di badan. Selamat datang ya di TikTok ya. Untuk yang sudah gabung di kolom komentar ya, yang tanya hubungan bagaimana hubungan dan sebagainya, mohon maaf itu Mbak Wira nggak bisa jawab ya, karena Mbak Wira bukan dukun cinta ya, jadi nggak bisa menjawab. Kemudian ada Kiju matur suwun sami-sami ya. Itu ya yang sudah muncul di kolom komentar yang tanya hubungan asmara. Mbak Wira bukan dukun cinta ya, jadi nggak bisa menjawab itu semua. Ada Mas Fakir ya, waalaikumsalam ya, sugeng dalu Mas Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah, kita lanjut. Ada wawancara khodam ya. Wawancara khodam dari klien nomor 2172. Mbak Wira ulangi, wawancara khodam dari klien nomor 2172. Di sini khodam Mbak Wira hadirkan khusus ya, ini salah satu khodam penunggu Gunung Merapi, energinya halus sekali ya. Jadi ketika didatangkan itu vibrasi energinya itu tidak begitu terasa ya. Ya itulah ya namanya khodam itu, semakin dia tua, semakin dia kuat, semakin dia sulit dideteksi. Bahkan di sini Mas Jalak Paninggal memberi keterangan dia bisa berubah wujud menjadi bayangan hitam karena memang saking halusnya ya vibrasi energi yang dia miliki. Nah, ini khodam tadi sudah Mbak Wira hadirkan ya. Kemudian sedikit Mbak Wira tanya. Ini begini Mas. Khodam menyampaikan bahwa dia mendapatkan tugas untuk mempengaruhi beberapa orang sekaligus ya, mempengaruhi beberapa orang sekaligus. Di sini klien nomor 2172 mengkonfirmasi bahwa benar memang klien yang dipengaruhi ya, memang target yang dipengaruhi bukan hanya satu, melainkan beberapa.
Nah, di sini Mbak Wira juga menyampaikan bahwa afirmasi yang diberikan tidak hanya mempengaruhi mimpi untuk urusan asmara, melainkan juga untuk urusan karir. Jadi di sini klien nomor 2172 mengatakan bahwa saya sudah menggunakan kodam untuk mempengaruhi wanita. Dia menyukai wanita ini, mengincar wanita ini, sehingga bertanya bagaimana perkembangan dari target yang dipengaruhi. Nah, ini ternyata gitu kan, setelah Mbak Wira panggil khodamnya, ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi yang dipengaruhi ada beberapa wanita, beberapa orang, dan ternyata yang dipengaruhi itu bukan hanya urusan asmara tapi juga karir. Nah, oke. Selamat datang Mr. Aiden ya dari Amerika. Selamat pagi ya. Ini jam 9 pagi mestinya di sana ya. Selamat menyimak. Jadi kalau Mbak Wira hanya gitu ya mendengarkan pertanyaan dari klien nomor 2172 jelas salah. Karena ternyata khodam memberikan informasi bahwa ini yang dipengaruhi bukan hanya satu orang tapi beberapa. Benar ternyata. Bukan hanya klien, bukan hanya targetnya klien yang dipengaruhi, tapi juga orang tuanya. Kemudian bukan hanya urusan asmara loh ini yang dipengaruhi gitu kan, tapi juga ada urusan karir gitu. Dan ternyata benar memang ya, khodam ini tergabung dalam tim gitu, tim khodam yang memang benar sedang ditugaskan juga untuk mempengaruhi karir. Itulah kenapa ya afirmasi terasa lambat ya, karena satu khodam punya banyak sekali target yang harus dia urus. Ibarat Mbak Wira ini perias pengantin gitu ya. Kalau Mbak Wira satu orang disuruh merias 3 atau 4 orang kira-kira kan lama. Betul ya? Dibanding dengan ada satu pengantin yang ngerias 2 orang. Betul nggak? Ada satu pekerjaan yang mengerjakan 2 orang, tentu hasilnya lebih cepat. Bila dibanding dengan satu orang gitu kan ya, menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus. Jadi itu jawabannya ya. Jadi bersabarlah, karena khodam Anda sedang mengerjakan banyak target sekaligus. Itulah kenapa agak pelan speednya, karena memang dia belum bisa fokus. Ya, itu yang pertama hasilnya, hasil wawancaranya. Yang kedua, target dari sihir pikiran itu paling mudah dipengaruhi pada saat neton. Ya. Netonnya itu tiba atau datang setiap 40 hari sekali. Itulah kenapa yang namanya sihir pikiran tidak bisa instan. Ya, kalau Anda menginginkan sekarang afirmasi sekarang terwujud ya banyak khodam harus dikerahkan. Kenapa? Karena kondisi pertahanan manusia itu seperti gelombang, kadang kuat, kadang lemah. Kapan dia berada di posisi paling lemah? Yaitu pada saat netonnya. Itulah kenapa kalau pada saat neton disarankan puasa atau tirakat, kan gitu. Karena memang pada saat itulah kondisi tubuh itu berada di titik yang paling lemah. Nah, ini untuk target Anda kuat. Orang yang pola pikirnya kuat, kemudian prinsipnya kuat, auranya kuat, sehingga kalau mau dipengaruhi butuh waktu. Kemudian itu yang kedua ya, hasil yang kedua. Jadi sabarlah menunggu periode 40 hari ya. Yang ketiga adalah butuh action nyata. Kalau memang klien nomor 2172 ini naksir dengan dia, maka butuh action nyata. Minimal kasih perhatian ya. Say hello, selamat pagi, selamat malam, selamat istirahat, selamat bekerja ya, minimal. Kemudian Anda bisa juga memberikan perhatian waktunya makan siang, kirim GoFood misalnya. Waktunya istirahat malam, kirim GoFood misalnya. Ketika dia pulang kerja, antarkan misalnya. Nah, itu perlu. Ketika akhir pekan, ajak nonton misalnya. Sekarang yang lagi musim KKN di Desa Penari misalnya. Sehingga target Anda itu tahu bahwa Anda itu sedang berusaha mendekati dia. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
lakukan pendekatan dengan upaya-upaya yang positif. Wanita itu tidak butuh janji-janji, yang penting adalah bukti. Kalau memang Anda serius dengan dia, maka mintalah kepada orang tuanya. Ya. Target bisa jadi menolak, tapi ketika ada iktikat baik pada diri laki-laki untuk meminta target tersebut kepada orang tuanya, maka pikiran bisa jadi berubah. Ini yang perlu Mbah Wira tekankan, karena laki-laki zaman sekarang seringkali banyakkan gombal, banyakkan janji-janji tapi kurang bukti. Kita harus meninggalkan gaya-gaya pacaran anak tahun 2022. Kita kembali ke tempo dulu, yang mana ketika laki-laki itu serius, ya pinanglah, mintalah kepada orang tuanya. Bukan hanya sekedar manis di mulut tapi kurang action. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apabila klien nomor 2172 ini memang serius untuk berumah tangga, maka ada baiknya untuk mulai mempersiapkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi rumah tangganya kelak. Misalnya beli rumah, misalnya untuk kalau sudah menikah itu bisa ditempati, atau apabila bekerja maka bekerjalah yang baik supaya karir itu bisa mapan, supaya bisa bagus pekerjaannya, sehingga ketika nanti wanita itu memilih ya akan menikahi Anda, ada sesuatu yang membuat dia tenang pada diri laki-lakinya. Seorang yang bekerja keras, karirnya bagus, tabungannya oke, punya rumah misalnya, nggak tinggal di kolong jembatan misalnya. Jadi usaha-usaha nyata ini perlu dilakukan ya sebagai jalan masuknya tuah. Karena ketika nanti wanita ini sudah kena sihir pikiran, kemudian dilihat Anda masih kluntrang-kluntrung, rumah juga nggak punya, kemudian itikat baik ngomong ke orang tua juga nggak ada, disuruh maju ke keluarga au-au, banyak janji kurang bukti. Nah, itu akan membuat wanita yang sudah berpikiran untuk mau membuka hati ini mundur lagi. Gitu. Karena di sini untuk klien nomor 2172 Mbah Wira rasakan memang ada sikap-sikap yang menggantungkan pasangan. Ya, jadi harus berani take action yang nyata apabila memang Anda suka dan niat serius untuk meminang atau menikahi target ini, gitu ya. Tapi insya Allah kalau untuk usaha yang dilakukan Kodam sudah bagus, bagian dari usahanya udah bagus ya, tinggal doanya yang dikencengin, karena apapun juga yang terjadi di dunia ini kita punya kehendak, Tuhan punya kehendak, tapi yang terjadi bukanlah kehendak kita melainkan kehendak Tuhan ya. Jadi manusia punya kehendak gitu kan, Gusti Allah juga punya kehendak, yang terjadi bukanlah apa yang kita inginkan tapi yang Gusti Allah inginkan. Gitu ya Lur ya. Semoga bermanfaat ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada klarifikasi, ada yang mau diceritakan boleh, ada yang mau disampaikan boleh, ada pertanyaan juga silakan, ada pernyataan juga silakan. Terima kasih, selamat malam untuk klien nomor 2172.